Antara masuk dan keluar di Unsut lebih susah mana tuh? Kalau dilihat dalam perjuangannya lebih susah keluarnya. Aduh, kalau saya sih jujur saja dua-duanya ya. Untuk kelulusan sendiri ya mungkin agak sedikit terhalang karena masuknya pun butuh perjuangan, keluarnya juga butuh perjuangan juga gitu. Foto ketika di depan patung kuda, percaya nggak tuh mitos itu bisa menyebabkan lulus lama? Aduh, saya kurang percaya sih. Soalnya saya juga belum pernah foto di patung kuda, tapi tetap lulusnya lama. Jadi nggak percaya saya. Nggak percaya sih, tapi belum pernah foto di situ juga. Saya sih enggak sih. Hal yang paling menjadi tantangan nih selama kuliah? Apa tantangannya dari diri kita sendiri gitu? Ya ini tugas akhir. Iya, paling susah itu tugas akhir. Sangat pusing. Ngerjain skripsi, ngajar dosen dan sebagainya. Diri sendiri, hawa nafsu, rasa malas. Setelah lulus nanti kira-kira ada rencana apa tuh? Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dago Brambar Channel. Oke, jadi saya sedang berada di Graha Widyatama Unsut ya, atau gedung tempat untuk wisuda mahasiswa-mahasiswi Unsut ya gitu. Nanti aku bakalan tanyain ke beberapa mahasiswa-mahasiswi Unsut yang baru saja di wisuda ya. Kira-kira perasaannya gimana sih gitu ya, sama planning setelah wisuda gimana sih gitu ya. Oke, gimana kelanjutan videonya, tonton terus di video ini. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel YouTube Agung Priambodo. Oke, yuk. Oke, jadi di sini sudah ada salah satu mahasiswi Unsut ya, yang baru saja di wisuda. Nanti aku bakalan tanya-tanya mengenai perasaannya gimana kayak gitu ya, dan ada beberapa pertanyaan lain. Tapi sebelumnya perkenalan dulu nih. Di sini dengan Mbak siapa, asal daerah mana, sama asal fakultasnya mana nih? Dengan Mbak Tuti Latifah, asalnya Purbalingga, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. FPIK ya? FPIK. Angkatan 2017. 17. Nama saya Angga Doni Saputro dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Asal saya dari Cilacap. Angkatan? Angkatan 2016. Saya Usatun Asana, asal saya dari Padang, saya dari jurusan keperawatan nurse. Oke. Angkatan? Angkatan 2016. Oke. Hai, saya Dea dari Fakultas Fisip, asal Pemalang. Pemalang? Iya. Angkatan? Angkatan 2018. Pertama nih Mbak, gimana nih perasaan setelah di wisuda nih? Ya pastinya senang banget, akhirnya udah selesai setelah hampir 5 tahun dan selesai juga ya. Ya senang, bersyukur, alhamdulillah. Sangat campur aduk sih ya, antara senang dan juga gimana ya, banyak beban tambahan lagi nih setelah lulus ya, itu beban banyak. Oke, rasanya campur aduk kayak gitu ya. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai tahap ini. Mungkin ya pasti merasa senang udah bisa sampai tahap wisuda. Ya paling kayak gitu sih Mas. Tentu ya, yang pertama itu bahagia karena banyak banget hal yang udah dilewatin selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan ini, dan banyak banget kenangan walaupun sempat pandemi 2 tahun nggak ketemu teman-teman. Dan ini pertama kalinya wisuda pertama kali offline. Itu luar biasa, bahagia banget bisa ketemu teman-teman lagi. Oke, seperti seneng gitu lah ya, bahagia gitu ya. Terus selanjutnya ini nih Mbak, antara masuk dan keluar di Unsut, kira-kira lebih susah mana tuh? Mungkin kalau dilihat dalam perjuangannya lebih susah keluarnya. Keluarnya? Ya. Aduh, kalau saya sih jujur saja dua-duanya ya. Soalnya kalau saya tuh waktu masuk ke sini tuh lewat jalur mandiri. Nah, terus untuk keluarnya tuh memang perjuangan sih, apalagi kemarin ada corona juga kan. Jadi hampir dari 2016 sampai sekarang itu. Berapa? 5 tahun, hampir 5 tahun. Jadi sama-sama susah sih menurut saya ya. Mungkin kalau dari pengalaman saya sendiri, mungkin kalau karena saya dari SNPTN mungkin lebih mudah ya karena diambil dari nilai rapor. Tapi kalau untuk kelulusan sendiri ya mungkin agak sedikit terhalang karena keterlambatan pembuatan skripsi sih biasanya. Tidak dikatakan lebih susahan keluar di Unsutnya gitu ya. Sebenarnya kalau dibandingin sih semua kan butuh perjuangan ya. Semua butuh perjuangan, dan mungkin
masuknya pun butuh perjuangan, keluarnya juga butuh perjuangan juga gitu. Jadi jangan mudah menyepelekan lah, segala sesuatunya pasti butuh usaha gitu. Menurut saya nggak ada yang mudah sih. Nggak ada yang mudah. Oke, berarti sama-sama susah gitu ya. Yes. Selanjutnya mengenai ini nih, foto di patung kuda ketika kuliah, kira-kira percaya nggak tuh Mbak? Kalau misal foto di situ pas kuliah, selama kuliah kayak gitu ya, itu bakalan lulusnya lama, itu percaya nggak? Nggak percaya sih, tapi belum pernah foto di situ juga. Foto ketika di depan patung kuda, percaya nggak tuh mitos itu bisa menyebabkan lulus lama kayak gitu? Aduh, saya kurang percaya sih, soalnya saya juga belum pernah foto di patung kuda, tapi tetap lulusnya lama, jadi nggak percaya saya. Iya, gitu. Berarti nggak percaya ya? Iya, tidak percaya. Foto di patung kuda selama kuliah udah pernah belum tuh? Udah, alhamdulillah pas S1 udah selesai. Oke. Itu percaya nggak tuh Mbak? Kalau misal mahasiswi atau mahasiswa yang foto di situ bakalan lulusnya lama, percaya nggak tuh? Sedengar dari teman-teman sih katanya kalau foto di patung kuda mitosnya bakalan lama lulus, tapi kalau menurut saya sih enggak sih. Nggak percaya ya? Sebagai alumni ya Mbak, setelah di wisuda tadi, itu hal apa yang bisa dibanggakan itu setelah di wisuda gitu? Tentunya dengan bangga udah punya gelar tersendiri. Pastinya udah ada tanggung jawabnya, udah ada tambahan bebannya gitu buat pastinya lebih baik buat kedepannya. Yang dibanggakan ya terutama alma maternya ya, sekarang kan Unsud sudah, apalagi di fakultas saya itu akreditasinya sudah A. Kemudian ya bangga aja jadi keluarga besar Unsud Universitas Jenderal Sudirman gitu. Mungkin alhamdulillah sudah bisa sampai tahap ini, bisa sampai dapat gelar yang diinginkan, dapat honors, dan untuk tahap selanjutnya mencari kerja selanjutnya. Tentunya harapan orang tua ya yang pertama, karena mereka berharap banyak kita, maksudnya bisa menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu lah ya. Terus dan juga tentunya jadi alumni Unsud PTN kan. Iya sih itu. Suatu kebanggaan tersendiri. Oke, siap, itu yang bisa dibanggakan itu deh. Hal yang paling berkesan selama kuliah di Unsud nih, apa tuh? Yang paling berkesan kalau di FPIK tuh suka ada praktikum. Itu yang paling ini, ada praktikum lab, lapang gitu. Sabtu Minggu pun dulu pas masih offline tuh sering praktikum, malah kadang sampai malam gitu. Yang paling berkesan ya terutama keluarga, lingkungan sekitar Fakultas MIPA serta organisasinya ketika berorganisasi, kemudian proses belajar mengajarnya lah sangat berkesan. Menjalani perkuliahan bagaimana dari awal sampai akhir, terus cita-citanya sama teman-teman dari awal sampai akhir. Selama kuliah tentunya suasana kelas yang mungkin pas pertama nih menginjakan kaki di Unsud masih merasakan suasana di kelas ya. Terus habis itu online kelas di rumah, ini kayak terlihat banget, terlihat jelas perbedaannya gitu. Dan itu kayak satu hal yang dirindukan, dan juga sama teman-teman lah ya, kebersamaan itu sih. Dan tugas yang pasti tugas akhirnya yang nggak pernah dilupakan. Oh, itu yang berkesan malah tuh. Oke, siap. Yang sebaliknya nih, hal yang paling menjadi tantangan nih selama kuliah, mungkin yang ini yang paling berat nih gitu, ada nggak tuh? Yang menjadi tantangan dari masa semangatnya. Kadang tuh ada di saat masa malas gitu, ada saatnya malas gitu. Itu yang menjadi tantangan tersendiri. Tantangannya dari diri kita sendiri gitu. Yang harus kita lawan. Berarti ketika semangatnya itu lagi down-downnya gitu ya. Harus melawan itu sendiri. Ya ini tugas akhir. Iya, paling susah itu tugas akhir. Sangat pusing. Hal yang paling menjadi tantangan sewaktu S1, waktu lagi ngerjain semester akhir ya Mas, ngerjain skripsi, ngerjain dosen dan sebagainya. Mungkin kalau waktu nurse mungkin lebih capek di prakteknya sama laporan-laporan tugas dari dosennya sih. Tapi bisa sampai selesai sampai tahap ini berkat dari dukungan teman-teman juga sama nurse. Oke, siap. Berarti ketika S1 itu ya, ketika tugas akhir juga. Iya. Gitu. Oke.
Setiap hari tuh menurut saya tantangan ya, karena tugas kuliah, terus yang pastinya menumpuk dan itu berperang sama diri sendiri ya, yang pasti melawan rasa malas kayak gitu kan. Dan menurut saya sih yang paling berkesan. Ya, yang menjadi menjadi tantangan ya, menjadi tantangan terberat gitu. Diri sendiri, hawa nafsu, rasa malas. Hawa nafsu dari sendiri. Oh, malasnya itu berarti ya? Malas, melawan rasa malas sih, harus dilawan. Itu susah sih itu ya. Iya. Setelah lulus nanti kira-kira ada rencana apa tuh? Udah ada rencana apa belum? Kalau udah ada apa tuh kalau boleh tahu? Ya, kalau rencana sih paling mau ke lowongan kerja dulu. Mencari lowongan kerja ya sesuai dengan bidangnya tentunya. Sesuai dengan bidangnya gitu. Di perikanan nanti siapa tahu jadi pengusaha atau apa yang CPNS gitu, pegawai gitu. Oke, siap. Kedinasan. Oh, kalau saya sih insya Allah kan sedang belajar lagi nih tentang pemrograman ya. Insya Allah nanti pengennya sih bekerja menjadi data analis gitu. Data analis. Itu rencana terdekatnya. Iya, untuk rencana terdekatnya. Semoga lancar gitu ya. Amin, amin. Setelah lulus insya Allah mau mencari pekerjaan di rumah sakit yang bakalan saya lamar sih. Jadi coba cari kerja gitu ya. Iya. Yang pasti pengen ke jenjang yang lebih tinggi, kayak mungkin bisa nyari kerjaan dulu atau rencana lanjut studi. Studi. Oke. Doain. Oke, siap. Terakhir nih Mbak, kira-kira ada tips nggak nih buat adik tingkat lah ya yang lagi kuliah biar bisa menggapai gelarnya kayak Mbak sekarang ya gitu? Yang pastinya doa, selalu berdoa, berusaha juga, selalu berusaha berdoa, itu terus jangan manajemen waktu itu lebih baik, dikembangkan lebih baik lagi, jangan buang-buang waktu dengan percuma gitu. Gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tips and triknya itu jangan males-malesan, kerjain semua tugasnya, terus terutama ini tugas akhirnya jangan males-malesan pokoknya lah, terus dikerjain walaupun sehari itu paling enggak 3 jam itu untuk ngerjain tugas akhir gitu. Ada progres gitu lah ya. Iya, jadi setiap hari ada progres lah pasti gitu. Mungkin bagi yang lain, laluilah proses itu dengan baik, jangan pernah membandingkan bagaimana proses kalian dengan orang lain, karena itu sangatlah berbeda, di mana setiap orang-orang pasti mempunyai jalannya masing-masing. Pesan-pesannya pokoknya buat adik-adik angkatan bawah ya, yang pasti terus semangat, pokoknya terus lawan rasa malas pada diri sendiri, walaupun kadang magernya luar biasa, tapi pokoknya dilawan aja gitu. Kayak setiap hari walaupun itu satu baris atau satu paragraf tuh harus ada progres kayak gitu. Target lah, kita harus punya target tiap harinya. Oke, jadi tips-tipsnya ya. Iya. Oke. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton video ini gitu ya. Khususnya adik tingkat yang lagi kuliah dan lagi berjuang untuk menggapai gelarnya kayak gitu ya. Oke, udah mungkin seperti itu ya Mbak. Terima kasih atas waktunya sama selamat atas wisudanya ya. Dan sukses untuk rencana-rencana kedepannya kayak gitu ya. Dan mungkin seperti itu aja Mas. Terima kasih atas waktunya sama semoga untuk kedepannya sukses lah ya dan lancar semuanya kayak gitu. Mungkin seperti itu aja ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat atas wisudanya ya. Dan sukses untuk rencana-rencana ke depan dari Mbak. Amin. Terima kasih. Oke, mungkin seperti itu aja ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat atas wisudanya ya. Iya. Dan sukses untuk rencana ke depan dari Mbak. Terakhir dadah dulu kami Mbak.